Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba share ya tentang cara menentukan arah putaran pada dinamo pengering mesin cuci. Baik, yang perlu diketahui adalah kita harus melihat pada bodi mesin cuci ya. Jadi menentukan arah putarannya bisa dilihat dari bodi mesin cuci. Itu yang pertama. Ah, ini di sini ada apa namanya itu? Ada skema ya. Nah, di sini ada skema. Seharusnya kalau di skema ini biasanya ada yang namanya kode CW atau CCW. Nah, di sini tidak ada. Nah, bagaimana menentukan arah putarannya? Kita patokan yang pertama adalah ya, kita harus sesuai jalur kabel dulu. Nah, sekarang di sini ada gray, ada purple, ada black. Nah, di tengah ini ada tanda C atau kode ya. Ini kode komponen C atau kapasitor. Nah, jadi nanti kabel keluaran yang ini ya, kabel dinamo ini nanti ada warna gray, ada warna purple. Purple ini ungu ya kalau nggak salah. Terus ada black. Nah, artinya kabel yang warna hitam dengan yang warna ungu itu langsung disambungkan ke kabel listrik. Nah, sedangkan kabel gray atau abu-abu dan juga kabel ungu ini disambungkan ke kapasitor. Nah, jadi yang listrik itu adalah ungu sama hitam, ya, bukan gray. Jangan pula nanti hitam dengan abu-abu, jangan. Jadi hitam dengan ungu yang langsung ke jalur listrik stop kontak ya. Nah, mengenai dia nanti putarannya ke kanan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, jadi kalau di CCW atau CW yang namanya putar ke kanan, nih mutar ke kanan seperti ini ya. Ini namanya CW. Nah, apabila dia mutarnya ke kiri namanya CCW. Nah, kalau di sini tidak ada ini ya, keterangan CW atau CCW-nya. Oke. Nah, yang penting kita harus tahu jalur dulu. Yang penting itu dulu. Ya, jangan sembarangan pasang. Nah, kalau kita sudah pas, sudah oke, sudah paham dengan jalur ini, yang sudah saya bilang tadi bahwa yang black sama purple itu langsung ke listrik. Untuk yang kapasitornya mana bang? Kapasitornya adalah abu-abu dengan ungu. Nah, jadi sekali lagi, untuk yang hitam dengan yang ungu ini langsung ke jalur listrik. Nah, mengenai nanti hasilnya pada saat kita colok ke listrik, itu nanti putaran ini dinamonya berputar ke kiri ataupun ke kanan, itu tergantung dari hasilnya ini. Pas kita colokan listrik, oh ternyata dia ke kiri, berarti dia putarannya ke kiri. Nggak boleh kita pindah jalur ya, kita rubah jalur yang ini, kita mentang-mentang kita mau ke kanan, kita rubah aja lah jalurnya supaya bisa ke kanan, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai ini dulu. Nah, kalau kita sudah sesuai ya, memasang dinamo itu sesuai dengan jalur ini, itu nanti terserah ya, mau dia berputar ke kiri atau ke kanan. Nah, oke. Misalnya dia berputar ke kiri, ya udah biarin aja dia berputar ke kiri ya. Atau misalnya dia berputar ke kanan, ya udah biarin aja dia berputar ke kanan. Cuma yang jadi masalahnya seperti ini. Kita perlunya itu yang apa namanya itu, yang muternya, misalnya dia ini hasilnya nanti muter ke kanan ya. Tapi kita perlunya untuk muter ke kiri. Karena apa? Karena kita melihat ini. Nih, ya. Melihat ini nih. Tuh, seperti ini ya. Nih, pak remnya ini, ya. Kalau pak remnya seperti ini kan di kiri ya. Artinya nariknya ke sini, nariknya ke sini. Nih, kita besarin dikit. Nah, ini pak rem. Pak rem di bawah puli dinamo ya. Nah, ini nanti nariknya seperti ini. Ya, nariknya seperti ini ya. Artinya dia nariknya ke kiri. Nah, kalau posisinya pak remnya seperti ini, berarti putarannya dinamo itu ke kanan. Berarti kita perlu dinamo yang muter ke kanan ya. Nah, biasanya
Yang muter ke kanan ini adalah dinamo atau mesin cuci yang merek SAP, Denpo, dan lain-lain ya. Nah, kalau dia posisi ininya nanti di sebelah sini, berarti dia muternya ke kiri. Nah, yang ke kiri ini biasanya ada pada mesin cuci LG. Nah, apakah bisa bang? Sebenarnya LG itu muter ke kiri, tapi kita pakai dinamonya, dinamo muter kanan. Boleh tidak? Boleh. Asal ininya dirubah. Apanya? Ininya. Pak remnya. Kalau pak remnya tidak dirubah, itu tidak bisa. Karena ini pak rem untuk dinamo yang muter ke kanan. Kalau kita pasang untuk dinamo muter ke kiri, pengeremannya tidak maksimal. Entah macet, entah los. Karena kalau dia macet ataupun los ataupun lengket-lengket, takutnya dinamo bisa bisa terbakar ya, panas terbakar. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Tapi bang, saya ini punya dinamonya hanya yang muter kiri bang. Kalau mau beli lagi kan tanggung bang, menghabiskan uang juga bang. Jadi boleh nggak bang, walaupun dia ini ternyata muternya ke kanan, tapi saya punyanya dinamo yang muter kiri? Boleh, asal ya tadi ini pak remnya ini, pak rem yang di bawah puli dinamo mesin cuci ini harus dirubah juga. Berarti kalau Anda maunya yang muter ke kiri, berarti pak remnya harus di sebelah sini. Yang ini nih, yang warna putih ini. Tarikannya warna putih ini harusnya sebelah sini, ya. Jadi cari di toko yang sebelah sini. Kalaupun tidak ada, nggak usah pakai pak rem. Buang aja pak remnya. Udah itu aja. Karena kenapa? Bak pengering mesin cuci itu tidak ada patokan ya, dia netral. Jadi boleh muter ke kanan dan boleh muter ke kiri. Oke, apalagi nih? Kita lihat ya. Nah, ini penjelasan tentang CCW ataupun CW tadi. Nah, kalau dia muter ke kanan namanya CW ya. Tuh. Misalnya dia ada kode CW atau CCW di bodi mesin cuci atau dua-duanya, CW ada atau CCW aja ada. Berarti dinamo mesin cuci itu bisa berputar ke kanan, bisa juga berputar ke kiri. Dan masalah kapasitor penentuan jalur tadi boleh bolak-balik ya, asal tahu jalur saja. Nah ini CW berarti clockwise, dia muternya ke kanan searah jarum jam. Nah, sedangkan CCW ini counter clockwise, dia muternya ke kiri. Ya, itu penjelasannya tentang CW dan CCW. Jadi jangan salah kerja, jangan salah gawe ya. Nah, ini contoh yang pak rem apa tadi? Pak rem yang muter ke kanan ya. Nih, pak rem muter ke kanan. Biasanya kalau pak rem seperti ini ada pada mesin cuci SAP, Denpo, apalagi itu. Akira apa itu ya, banyak ya. Terus yang muter ke kiri untuk pak rem dinamo yang muter kiri. Nah, seperti ini. Nih, nah ini muternya ke kiri, coba saya lihat nih. Ini LG ya. Ini LG. Nah, dia muter ke kiri. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Kita ulang lagi bahwa bisa nggak bang, saya ini punya mesin cuci LG, muternya ke kiri. Boleh nggak dipasang untuk muternya ke kanan? Boleh, asal diganti pak remnya. Ya, jadi karena kalau tidak diganti, kita paksakan bahwa pak remnya masih tetap di sini, ya, masih tetap lengket di dinamo, padahal ini untuk muter ke kiri, kita masukkan untuk dinamo yang muter ke kanan, itu nantinya pas pengeremannya tidak maksimal, dia ada macet, ada lengket, akhirnya terbakar ya, seperti itu. Jadi tidak boleh ya. Atau kalau memang terpaksa ya buang saja pak remnya. Cuma yang jadi masalahnya nanti pas kita mau ya gini, pak rem dibuang bang ya. Iya, masalah nggak kalau pak rem dibuang? Kalau menurut masalah sih sebenarnya tidak begitu banyak ya masalahnya. Karena intinya begini, pak rem ini berfungsi untuk menghentikan putaran pada bak mesin cuci pengering kalau kita sudah selesai mencuci ya, biar cepat berhentinya. Cepat berhenti, cepat juga kita ngambil pakaian yang sudah dikeringkan.
Kalau tidak ada ini, dia agak lambat. Nah, cara untuk menghentikannya jangan pakai tangan, tetapi pakai lap atau serbet lah ya. Nah, takut tangan kita lecet karena putarannya kan masih kencang itu, ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, masalah putaran, arah putaran, dan menentukan putaran ke kanan atau kiri serta faktor-faktor lain. Nah, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab dan saya bikin video sesuai komentar Anda, ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, dan karena berhubungan ini kita mau puasa, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, semoga puasanya lancar. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan semua orang. Dan saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.